Film diawali dengan memperlihatkan seorang siswa bernama Yuki Hase. Kala itu dia sedang meminjam buku di perpustakaan bersama dengan sahabatnya yang bernama Kiryu. Di sana tidak sengaja Hase menemukan sebuah kartu yang terjatuh dan bertuliskan nama Fujimiya Kaori. Hase pun mengatakan kepada sahabatnya bahwa pemilik kartu tersebut menurutnya adalah seseorang yang cantik. Namun sahabatnya menghiraukannya karena bau harum dari kartu tersebut. Hase pun mencium kartu itu. Namun tidak disangka bersamaan dengan itu pemilik kartu itu pun datang. Iya, dia bernama Fujimiya Kaori. Fujimiya yang kala itu melihat hal tersebut pun menjadi salah paham dan menatap Hase dengan tatapan sinis. Lalu Fujimiya pun mengambil kartu itu dan kemudian pergi. Ketika pulang sekolah, Hase pun terlihat memasuki sebuah kereta yang tanpa dia sadari ternyata Fujimiya berada dalam satu kereta yang sama. Di dalam kereta, Hase yang tertidur pun tidak menyadari bahwa tempat tujuannya hampir saja terlewati. Oleh karena itu, Hase pun terburu-buru dan tidak sengaja meninggalkan buku yang dia pinjam di dalam kereta tersebut. Fujimiya yang mengetahui hal tersebut pun lalu melemparkan buku itu kepada Hase, lalu tersenyum kepadanya. Itulah pertama kali Hase melihat senyum manis dari Fujimiya Kaori. Sambil berlari, Hase pun mengucapkan terima kasih kepadanya. Singkat cerita, tahun ajaran baru pun dimulai. Pagi itu Hase terlihat sedang melihat daftar teman sekelasnya. Dan tanpa dia sangka, Fujimiya berada di dalam kelas yang sama. Seketika Hase pun berlari, dan ketika melihat Fujimiya berada di dalam kelasnya, Hase pun tersenyum bahagia. Waktu pun berlalu. Ketika pelajaran telah usai, Hase pun mendatangi Fujimiya dan mengucapkan terima kasih atas kejadian kala itu. Namun Fujimiya seperti tidak mengingat apapun. Fujimiya pun lalu pergi dan Hase pun mengejarnya dan mengajak Fujimiya untuk menjadi temannya. Namun Fujimiya menolaknya dan berkata, "Muri." Hase pun merasa bingung dengan sikap Fujimiya yang berbeda itu. Keesokan harinya, ketika di sekolah, Hase pun terus berusaha untuk dekat dengan Fujimiya. Ketika Fujimiya pergi ke atap sekolah, Hase diam-diam mengikutinya. Fujimiya yang menyadari hal itu pun menyuruh Hase untuk tidak mengikutinya lagi. Namun, tidak sengaja ketika Fujimiya ingin pergi, Hase yang ceroboh menjatuhkan bekalnya. Fujimiya yang merasa kasihan kepada Hase, lalu memberikan bekalnya kepada Hase. Lalu, lagi dan lagi Fujimiya pergi begitu saja meninggalkan Hase. Hari pun berganti. Tepat ketika jam istirahat, Hase pun mengembalikan kotak makanan kepada Fujimiya. Di saat itulah Hase berpikiran bahwa Fujimiya adalah orang yang baik. Ketika di sekolah, guru yang melihat Hase selalu mendekati Fujimiya pun memberitahu bahwa Fujimiya memiliki penyakit tentang ingatannya, di mana setiap minggu berganti, semua hal yang dia alami akan terhapus, dan dia tidak akan mengingatnya, karena trauma yang terjadi pada masa lalunya, kecuali tentang keluarganya. Hase yang mendengar itu pun merasa tidak percaya dengan hal aneh semacam itu. Namun itulah kenyataannya. Singkat cerita, hari Senin pun tiba. Itu artinya Fujimiya kembali tidak ingat apapun yang telah terjadi sebelumnya. Ketika di kelas, Hase yang menyadari hal itu pun mendapatkan ide agar Fujimiya bisa mengingat hal yang sebelumnya terjadi, yakni dengan menulis setiap hal yang dia alami di sebuah buku harian. Di atap ketika Fujimiya sedang makan, Hase menemuinya dan kembali mengajak Fujimiya berteman.
dan juga meminta untuk ketika pulang sekolah Fujimiya membawa bukunya. Lalu Hase pun pergi. Ketika pulang sekolah, Fujimiya pun mulai membaca buku yang diberikan Hase kepadanya, di mana di dalamnya menceritakan tentang kegiatan Hase selama sepekan. Di jalan, Fujimiya menanyakan kepada ibunya tentang bertukar buku harian. Lalu ibunya pun menjawab bahwa itu adalah hal yang menyenangkan. Ketika sedang berbicara di jalan dengan ibunya, tiba-tiba mereka berpapasan dengan teman lama Fujimiya yang bernama Mayu. Namun karena Fujimiya yang tidak mengingat apapun tentang masa lalunya, dia hanya terdiam. Sedangkan ibu Fujimiya yang mengenalnya pun menyapanya. Lalu setelahnya berkata bahwa mereka harus segera pergi. Ketika malam tiba, ibu Fujimiya yang melihat Fujimiya sedang memikirkan tentang buku harian itu pun merasa khawatir karena menurut dokter lebih baik jika Fujimiya tidak berteman dengan siapapun. Keesokan harinya, Fujimiya menceritakan semuanya kepada Hase. Dia tidak mau jika harus merepotkan seseorang yang akan dilupakannya nanti. Fujimiya pun mengembalikan buku milik Hase, lalu kemudian pergi. Meski begitu, Hase tidak menyerah. Dia tetap berusaha agar bisa menjadi teman Fujimiya. Meski berkali-kali ditolak, Hase terus mencobanya. Hingga suatu hari, ketika sedang hujan, Hase memasukkan bukunya ke dalam tas Fujimiya sambil memberikan payung untuknya. Fujimiya yang terlihat sungkan menerimanya pun lalu pergi. Dan ketika malam tiba, Fujimiya mulai membacanya dan juga menuliskan permintaan maafnya kepada Hase karena telah menolaknya berkali-kali. Di pagi harinya, Hase yang membaca tulisan itu pun merasa senang karena mengetahui bahwa ternyata Fujimiya sangat senang jika ada yang mau berteman dengannya. Setelah kejadian itu pun, setiap hari Jumat, Fujimiya mengambil buku dari Hase dan akan mengembalikannya pada hari Senin berikutnya. Singkat cerita, Hase mengajak Fujimiya untuk pulang bersama dengan sahabatnya, yakni bersama Kiryu dan juga Saki. Ketika itu, Hase juga mengajak Fujimiya untuk ikut dengannya ke festival lampion. Bersamaan dengan itu, terlihat seorang laki-laki yang memperhatikan Fujimiya. Dia bernama Kujo, yang sepertinya dia mengenal Fujimiya. Namun Fujimiya yang tidak mengingat tentang masa lalunya pun melewatinya begitu saja. Waktu pun berlalu, di mana Hase dan juga teman-temannya kini berada di tempat festival lampion tersebut. Selang beberapa saat kemudian, ketika Kaori hendak pergi, dia dihentikan oleh Kujo. Dan Kujo mengatakan, bersamaan dengan itu, ingatan masa lalu Fujimiya pun kembali muncul, yang membuatnya merasa pusing, lalu kemudian pingsan. Hingga akhirnya Fujimiya pun dibawa ke rumah sakit oleh Hase. Namun ketika tersadar, Fujimiya sudah tidak mengenal Hase lagi karena ingatannya sudah kembali terhapus. Hase pun hanya bisa diam. Keesokan harinya, Hase menemui Fujimiya di rumahnya, lalu memperkenalkan dirinya kembali kepada Fujimiya. Tidak lupa, Hase juga memberikan bukunya kepada Fujimiya agar Fujimiya membacanya. Kemudian setelah itu dia pergi. Beberapa hari kemudian, setelah Fujimiya sudah kembali bersekolah, dia mengembalikan buku milik Hase dan menjalin pertemanan seperti sebelumnya. Sesampainya di kelas, terlihat murid baru yang sedang memperkenalkan diri. Dia tidak lain adalah Kujo. Ketika Hase hendak memperpanjang pinjaman buku di perpustakaan, dia lupa tidak membawa kartu pinjamannya. Oleh karena itu, Hase yang saat itu sedang bersama Fujimiya pun akhirnya memperpanjang buku pinjamannya menggunakan kartu milik Fujimiya.
Singkat cerita, di sekolahan akan diadakan acara festival kue. Oleh karena itu, semua murid di sekolahan tersebut mulai menyiapkan keperluan untuk acara tersebut. Bersamaan dengan itu, Hase yang tidak sengaja mendengar pembicaraan Fujimiya dengan Saki merasa senang karena Fujimiya mengatakan, karena terbawa suasana, Hase tidak sengaja menjatuhkan susunan domino yang ada di sampingnya. Karena kejadian itu pun, Hase langsung mengajak Fujimiya untuk bersembunyi. Ketika bersembunyi di perpustakaan, Fujimiya mengucapkan terima kasih kepada Hase. Karena berkat Hase, dia jadi bisa merasakan kenangan. Walau sebatas melalui buku catatan. Seketika suasana pun berubah. Lalu Hase memeluk erat Fujimiya. Tidak berselang lama, Kiryu menghampiri Hase dan menyuruhnya untuk bertanggung jawab atas ulahnya tersebut. Sedangkan Fujimiya dihentikan oleh Kujo. Kujo mengatakan kepada Fujimiya tentang janji yang telah dia ingkari. Sayangnya Kujo pada saat itu belum mengetahui bahwa Fujimiya tidak bisa mengingat apa yang telah terjadi di masa lalunya. Singkat cerita, festival pun telah dibuka. Kala itu tidak sengaja Mayu bertemu dengan Kujo. Bersamaan dengan itu, Hase menyadari bahwa Mayu dan Kujo adalah teman lama Fujimiya di masa lalu. Di sana, Mayu bercerita tentang penyakit Fujimiya. Tentu saat itu Kujo bingung dan merasa belum mengetahui apapun tentang penyakit Fujimiya. Setelah itu, Hase mengajak Fujimiya untuk bertemu dengan Kujo dan Mayu. Di sana, Mayu menceritakan semuanya kepada Fujimiya. Scene pun flashback ke masa lalu, tepatnya ketika masih SMP. Saat itu Kujo hendak pindah sekolah. Namun karena Kujo yang memiliki perasaan kepada Fujimiya pun meminta Fujimiya untuk menemuinya sebelum Kujo pergi. Namun di malam bersamaan dengan itu, Mayu yang saat itu juga menyukai Kujo menghalangi Fujimiya untuk menemui Kujo. Dia berkata kepada Fujimiya, karena hal itu, Fujimiya pun berlari dan akhirnya tertabrak. Setelah Mayu menjelaskan semuanya, Mayu meminta maaf kepada Fujimiya atas kesalahannya itu. Kujo yang akhirnya mengetahui kebenarannya pun meminta Mayu pergi dan memberi waktu untuk Fujimiya menenangkan dirinya. Setelahnya, Hase memeluk Fujimiya dan berkata, bersamaan dengan itu, Fujimiya sudah kembali mengingat masa lalunya tentang Kujo. Hase yang menyadari hal itu pun menyembunyikan kesedihannya. Meski hatinya hancur, dia tetap tersenyum dan mengatakan bahwa dia senang ingatan Fujimiya sudah kembali. Di malam harinya setelah festival itu selesai, Kiryu yang melihat Hase sedang bersedih, dia mencoba menenangkan Hase dan mengatakan, setelah itu dengan perasaan yang hancur, Hase memutuskan untuk membakar buku catatannya. Catatan di mana semua kenangannya bersama Fujimiya saat bersamanya. Hase yang kini sudah tidak lagi diingat oleh Fujimiya pun hanya bisa diam melihat Fujimiya bahagia bersama Kujo. Ketika Hase sedang duduk di atap sekolah, dia menyuruh adik kelasnya untuk mengembalikan buku yang dipinjamnya. Singkat cerita, tahun ajaran baru pun dimulai. Waktu demi waktu Hase lalui seorang diri. Hingga tanpa terasa, waktu kelulusan pun telah tiba. Di saat itu, Hase kembali menemui Fujimiya. Dia memintanya untuk menuliskan pesan dan kesannya, di mana Hase menuliskan pesan, sudah cukup bagiku melihatmu tersenyum sekali lagi. Itulah yang dikatakan Hase kepada Fujimiya. Fujimiya yang membaca itu pun merasa bingung dan tidak mengerti apa yang dimaksud. Tak lama kemudian Fujimiya dipanggil untuk datang ke perpustakaan. Ternyata Fujimiya
belum mengembalikan salah satu buku yang dipinjamnya. Ternyata buku itu tidak lain adalah buku yang dia pinjamkan untuk Hase. Bersamaan dengan itu, adik kelas yang dititipkan buku oleh Hase sebelumnya mengembalikannya kepada petugas perpus. Ketika diperiksa, ternyata di dalam buku itu terdapat gambar tentang kenangan Hase saat bersama dengan Fujimiya. Fujimiya pun kemudian melihatnya. Setelah melihatnya, Fujimiya pun akhirnya menyadari bahwa ternyata dia telah melupakan hal yang sangat berharga dalam hidupnya. Setelah dia menyadarinya, dia pun pergi mencari Hase. Hase pun menemuinya, dan Fujimiya mengatakan, その度に絶対に思い出すから何度も何度も言わせてばかりでごめんなさい。私と友達になってください。